kiriman kabut, asap, atau hal-hal yang lainnya yang berhubungan sekali dengan kebencanaan yang ada di Kalimantan Selatan, hingga sangat berdampak sekali dengan warga yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, sehingga untuk kesempatan kali ini kita mengundang Kepala BPBD Banjarmasin, Bapak Muhammad Tamrin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus, Pak, ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun asap melanda kita, Pak. Belum ada asap. Belum ada asap. Belum ada asapnya, kata Pak Muhammad Tamrin. Asap di dapur ada. Baik, kesempatan kali ini topik yang kami angkat adalah temanya peran BPBD dalam penanggulangan bencana di Kota Banjarmasin. Jadi bagaimana sebenarnya peran dari BPBD ini dalam penanggulangan bencana di Kota Banjarmasin. Tapi sebelumnya kita nanti juga akan membuka telepon untuk Anda yang mau bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp di 0811 51 0076. Jadi Anda bisa bergabung sekali lagi di 0811 51 0076. Kali aja ada yang di Marabahan yang mau bergabung, atau juga di Banjarbaru, Matapura dan sekitarnya, karena kita sudah bisa diterima, Pak, secara digital. Ya, jadi sudah bisa di mana-mana. Alhamdulillah. Tidak lagi menggunakan antena biasa. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sebenarnya mungkin ada yang ingin tahu dulu, Pak. Sebenarnya BPBD ini apa, Pak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa Prima TV dimanapun berada ya, khususnya di Kalimantan Selatan ya. Iya. Alhamdulillah, bangga kita Prima TV ini ternyata sudah di mana-mana bisa diterima, apalagi dengan digital ya. Betul. Tidak lagi dengan anten biasa. Dan kalau kita ditanya BPBD itu apa? BPBD itu kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi kita ini urusan kebencanaan lah yang ada di suatu tempat. Ya khususnya di tempat kita di Kota Banjarmasin. Tapi walaupun begitu ya kita berharap tentu tidak ada bencana di tempat kita kan. Tapi kita harus selalu siap. Karena bencana itu bisa datang kapan saja dan dimanapun juga itu. Nah, kalau masalah bencana itu sendiri, supaya kita sepemahaman, jadi patut kami sampaikan yang dimaksud bencana itu adalah suatu peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang berpotensi mengancam ataupun mengganggu kehidupan dan penghidupan kita sebagai masyarakat. Bisa disebabkan oleh faktor alam, bisa oleh non alam, bisa juga karena faktor manusianya. Dan ini bisa menyebabkan kerugian baik kerugian material, korban jiwa, harta benda tadi kan, atau kerusakan lingkungan. Yang paling berat itu juga kerugian ya psikis. Itu yang orang bisa trauma itu. Nah, ini yang agak susah ini untuk mengembalikannya. Kalau kerugian material mungkin bisa kita cari. Rumah rusak bisa dibangunkan. Kecuali yang korban jiwa tidak mungkin dihidupkan kan. Nah, yang psikis ini agak berat. Jadi kita ingin bercerita kenapa yang psikis ini agak berat. Karena trauma ini tidak sembarangan menanganinya. Ada kiat-kiat khusus kalau yang orang trauma. Jadi kami merasakan waktu dulu tahun 2022, tahun kemarin, kita kan baru bertugas tanggal 1 November 2022 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin. Waktu itu ada kejadian gempa nasional di Cianjur. Kita diutus oleh pimpinan menyampaikan sumbangan dari pemerintah Kota Banjarmasin dan masyarakat kita. Nah, kami sampai ke sana, singkat cerita kan sampai ke sana. Sebelum masuk ke kota pusatnya, pusat yang posko utamanya, kita mampir di rest area. Setelah sholat, keluar dari musola, ada anak-anak usia SD laki-laki, kira-kira 10 tahun lah. Itu teriak-teriak, dibujuk sama orang tuanya, dia menangis, tidak mau pulang ke rumah. Ternyata dia trauma, takut pulang ke rumah
karena gempa, susulan gempa itu sampai beratus-ratus kali, mungkin getaran itu setiap hari terasa. Jadi ini kita merasakan sendiri, anak-anak itu luar biasa traumanya. Ini yang menurut kita tadi agak berat penyembuhannya. Dan pimpinan di sana yang kita temui juga setelah kita ketemu minta waktu juga. Ternyata juga di terapi healing, sama terapisnya. Karena beliau tidak bisa tidur beberapa malam katanya karena beban itu dan juga karena mungkin tanggung jawab yang berat, dan juga merasakan gempa itu, masih ada gempa susulan yang berkali-kali. Nah, dari tadi penyebab bencana, kita bisa kategorikan bencana ini 3 kategori bencana. Bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu contohnya seperti tanah longsor, tsunami, kemudian gunung meletus, seperti yang sering di tempat kita banjir. Nah, itu bencana alam. Ada bencana non alam, kita juga sudah rasakan kemarin, karena mungkin kegagalan teknologi, karena kemarin COVID-19 itu juga bencana non alam. Kemudian ada yang bencana sosial. Kita juga pernah dulu, masih ingat tahun 97 yang baru saja kemarin di bulan Mei, 23 Mei, 26 tahun kan. Nah, itu bencana sosial yang menyebabkan chaos itu, kerusuhan saat itu. Nah, dari sekian kategori bencana tadi, kami sudah melakukan kajian risiko bencana di Kota Banjarmasin agar pas nih arahnya. Jadi kita lakukan di tahun 2022, bencana itu didapatkan yang pernah terjadi dan rekam jejaknya pernah terjadi di Kota Banjarmasin, dan harus kita antisipasi nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Pertama, banjir. Tapi banjir kita ini karena banjir rob aja, karena pasang surut air. Beda dengan tahun 2021 boleh? Nah, kalau tahun 2021 itu yang dikategorikan bencana yang sesungguhnya. Kalau yang sekarang ini masih ancaman atau potensi. Yang harus kita kelola jangan sampai terjadi lagi di tahun 2021. Karena kita ini kan dari dulu kita suka tidak suka, senang tidak senang. Banjarmasin ini kan 5 kecamatan, 52 kelurahan, itu kan daerahnya flat, dataran. Dan di bawah permukaan laut 16 cm. Nah, itu harus diingat tuh. Itu dulu, sekarang kita kada tahu nih, bisa lebih 16 sudah. Apalagi sekarang kan pungkalannya udah diketahui juga, yang menyebabkan banjirop ini bertambah, es di kutub utara mencair. Dan ini mendunia, permukaan laut jadi tambah tinggi. Mungkin saja di tempat kita juga sama. Nah, ini kita harus bijaksana betul mengelola lingkungan kita. Kita tidak terlepas dari banjirop ini, pasang tinggi ini, sepanjang tahun. Setiap bulan, sebulan ada beberapa kali. Dan ada jalanan, gang, jalan raya itu bila sudah pasangnya tinggi, kita terendam. Tapi harapan kita turunnya juga mestinya cepat. Nah, ini. Jadi dari beberapa bencana tadi, yang pertama ini yang sering terjadi adalah banjirop. Kalau yang di tahun 2021 itu 3 sumber. Sumber pertama karena pasang tinggi saat itu. Kemudian yang kedua, hujan lebat atau cuaca ekstrim. Yang ketiga, karena daerah tetangga juga hujan lebat juga banjir. Bersamaan, Pak. Kita ini daerah hilirnya, hulunya Kabupaten Banjar. Salah satunya Sungai Martapura. Begitu air mau balik ke laut, lewat kita. Nah, 3 sumber ini, dari Sungai Barito naik air pasang, dari Sungai Martapura turun, berkumpul di Banjarmasin, hujan lebat, terjadilah banjir. Sebenarnya tidak bisa disalahkan lingkungan. Kalau daerah kita, ketahanan daerahnya bagus, hujan lebat sekalipun tidak akan terjadi banjir. Tapi kan mengalir airnya sulit, Pak. Betul. Tapi kalau itu tadi ketahanan daerahnya. Tapi kalau ketahanan daerahnya tidak bagus, gerimis sedikit pun akan terjadi. Calap. Nah, jadi kita sudah juga temukan solusinya untuk banjir ya. Belum lagi bicara yang bencana yang lain. Yang pertama, solusinya memang dari drainase, salurannya ke sungai kecil, sungai besar, itu jangan buntu, jangan tersumbat, itu harus lancar. Makanya sebenarnya Banjarmasin kan bergelar kota 1000 sungai. Walaupun mungkin jumlahnya tidak 1000, karena saking banyaknya lalu digelari kota 1000 sungai.
Tapi kesininya kita lihat apakah sebanyak itu lagi sungai-sungai kita. Kemudian kenapa ini sampai terjadi? Kalau dulu ini sebenarnya kearifan lokal, baik yang alami maupun yang buatan. Ini sebenarnya salah satu fungsi sungai ini adalah pengendali banjir. Bukan hanya fungsi pariwisata, bukan hanya fungsinya untuk transportasi, juga pengendali banjir. Nah, fungsi pengendali banjir ini yang terkadang agak terlupakan. Masyarakat kita banyak menutupi aliran sungai dengan bangunan-bangunan rumahnya. Kemudian juga sungai-sungai banyak yang sedimennya naik jadi dangkal. Kemudian juga sungai banyak tertutup oleh tadi sampah-sampah. Ini faktor kedua nanti sampah ini. Nah, sungai sendiri ini harus dilestarikan. Harus dikembalikan fungsi sungai sebagai pengendali banjir. Artinya saluran tadi tidak boleh tertutup. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah kota dengan program prioritasnya revitalisasi dan normalisasi sungai. Tahun tadi, menurut rekam yang kami terima dari Dinas PU, karena bidang sungai ada di sana, 33 sungai yang sudah diintervensi untuk dilakukan normalisasi dan revitalisasi. Kita mungkin melihat wajahnya Sabila, kalau dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Japri Jam-Jam, Petran, ya harapan kita seperti itu sungai-sungai yang lain. Dibebaskan dari bangunan-bangunan. Nah, itu kearifan lokal yang harus dijaga. Yang kedua, yang sampah tadi banyak kami temukan, Pak. Yang sumbatan-sumbatan tidak lancar itu karena sampah. Apalagi sampah plastik. Nah, ini juga dalam rapat lintas SKPD kami sampaikan kawan-kawan di LH, kita sama-sama. Karena ini juga termasuk pemangku kepentingannya urusan persampahan di LH, ya supaya kita terus himbau masyarakat kita jangan buang sampah sembarangan, khususnya ke sungai. Tapi kita harus maklumi, kalau dulu mungkin karena front halaman kita terdepan itu kan sungai. Setelah ada jalan darat kan beralih, lalu sungai jadi belakang. Jadilah sungai itu bak sampah terbesar kan, lalu membuang ke sungai. Nah, ini juga terus dihimbau, apalagi kita sudah punya peraturan daerah kan mengenai tidak boleh buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Alhamdulillah ada komunitas-komunitas sungai seperti Melingai, ini sangat membantu. Mudah-mudahan banyak nanti bermunculan komunitas lain yang bisa membantu kita supaya sungai kita bisa bersih, supaya bisa lestari, sehingga sebagai pengendali banjir betul-betul berfungsi. Pertama, revitalisasi, normalisasi. Kedua, sampah. Yang ketiga, juga mudah-mudahan tidak ada lagi lah rekomendasi pembangunan perumahan. Mudah-mudahan kawan-kawan di Dinas Perkim jangan merekomendasikan lagi pembangunan permukiman di bantaran sungai. Kemudian yang keempat, ini sebenarnya arifan lokal, kearifan lokal. Tapi sekarang masyarakat kita mungkin tidak menyadarinya. Rumah Banjar itu jangan hanya dilihat sebagai adat istiadat, estetika atau budaya. Itu rumahnya kan bentuknya panggung. Itu hebat orang-orang tua kita dulu, tahu beradaptasi tinggal di Kota Banjarmasin, daerahnya calap terus kan. Jadi fungsinya supaya ada serapan air di bawahnya. Nah, sekarang kita melihat nggak lagi rumah-rumah seperti itu, jarang kan. Nah, kemudian pemerintah kota sebenarnya sudah mengintervensi dengan Perda IMB. Izin mendirikan bangunan, bentuk apapun bangunannya, fasilitas umum, perkantoran, rumah, harus bentuknya panggung. Hanya 30% boleh diuruk untuk halaman. 70%-nya bentuk panggung supaya nanti ada serapan air. Ini sekarang banyak yang tidak mentaati. Kami juga rekomendasikan kawan-kawan di Satpol, kalau tidak sesuai izinnya dicabut aja. Giliran nanti kebanjiran teriaknya ke pemerintah, lambat menangani. Tapi kita membuat izin tidak ditaati, membangun diuruk semua. Nah, 4 hal ini kalau dilakukan, insya Allah lah, mungkin kita yakin lah tidak akan terjadi lagi seperti 2021. Asal ketahanan daerah kita bagus lah seperti itu. Berarti peran BPBD ini tadi bukan hanya melakukan penanggulangan di mana-mana, tapi ikut mensosialisasikan juga. Ini yang kita istilahkan dengan sebenarnya EWS, Early Warning System. Jadi memberikan peringatan sejak dini. Early Warning System ini jangan hanya kita asumsikan sebagai peralatan teknis dalam bentuk peralatan. Ada juga peralatan itu yang kita tanam, yang mungkin tahun depan sudah kami programkan. Ada peralatan bila sudah mencapai ketinggian tertentu dia
mungkin akan kita bunyikan alarm supaya peringatan dini akan terjadi pasang tinggi. Tapi EWS yang kami lakukan sudah sebenarnya berjalan dalam bentuk sistem. Ya tadi sistem yang sosialisasi seperti Bapak katakan tadi. Ya kami melakukan yang namanya KIE, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Ini juga EWS, Early Warning System. Bila musimnya misalnya air tinggi, kita sampaikan masyarakat hati-hati, drainase kita diperiksa, kalau ada yang tersumbat gotong royong, kemudian jangan buang sampah sembarangan, supaya sungai-sungai kita juga bersih, sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya banjir. Dan juga selain itu, himbauan kami bila di musim banjir, jangan nanti peralatan listrik ditinggikan lah. Barang-barang berharga, berkas-berkas penting diamankan. Nah, termasuk yang kedua, bencana yang pernah terjadi sesuai rekam jejak di daerah kita adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini juga menyumbang kalau hujan lebat juga bahaya seperti yang terjadi di 2021. Pasang tinggi hujan lebat kan? Iya. Tapi kalau yang 4 hal tadi dilakukan, biar hujan lebat pun cepat aja teratasi. Juga hujan selain cuaca ekstrim juga yang ketiga yang sering terjadi ya cuaca ekstrim tadi, selain hujan lebat juga kan ada pohon tumbang kadang. Itu juga ranah kami. Karena ranah di BPBD kalau ada pohon tumbang kita harus cepat mengevakuasi. Untuk jangan sampai jalur sungai misalnya tertutup, jalur darat tertutup, nanti kan terganggu arus lalu lalang masyarakat kita, transportasi terganggu. Itu kami cepat mengevakuasi. Nah ini juga bukan hanya pohon tumbang, kalau pohon yang sudah agak miring, kita ada monitoring kan di tempat kita. Kita sampaikan juga dengan kawan-kawan di LH, karena kan tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nanti kawan-kawan di LH yang menilai, kalau memang ini sudah tidak layak dipertahankan, mungkin bisa dirobohkan. Daripada nanti malah berbahaya, berdampak kalau lambat mengatasi. Nah yang ketiga, yang sekarang kita sudah memasuki bencana yang ketiga nih, bencana kekeringan. Salah satu bencana kekeringan ini bisa menyebabkan kebakaran hutan lahan. Nah dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, 9 diantaranya termasuk kota Banjarmasin sudah memasuki musim kemarau ini mulai minggu kedua Mei tadi. Nanti puncaknya Agustus sampai September nanti. Tapi di kita, daerah lain mungkin sudah ada yang menentukan status siaga kemarau. Kita belum. Karena belum terpenuhi syarat. Apa yang belum terpenuhinya? 5 hari berturut-turut tidak ada hujan. Kita belum beberapa hari ada hujan terus. Jadi kita tapi terus pantau nih. Kita di BPBD itu ada 3 regu. Kita 24 jam standby. Kalau ada orang laporan kebencanaan, kita kan tidak boleh kosong, harus ada. Jadi 24 jam kita standby. Itu ada 3 regu dibagi 2 shift. Shiftnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Jadi kapanpun ada berita kebencanaan yang minta dievakuasi, ada pohon tumbang kah, atau ada kebakaran, kita juga ikut melakukan pendataan, kita siap terus itu. Nah kawan-kawan ini yang melakukan, walaupun tidak ada evakuasi ya, tidak ada laporan kebencanaan, tetap jalan. Mereka memantau ketinggian air, berbahaya atau tidak, kemudian memantau seperti tadi kekeringan, apakah kekeringan ini sudah membahayakan atau tidak, kemudian pohon-pohon tadi, itu yang dipantau juga di monitoring. Per berapa orang itu Pak mereka? Itu satu regu antara 7 sampai 8 orang. Kita kan cuma 22 orang. Dari BPBD? 22 orang dibagi 3 regu. Jadi ada yang 7, ada yang 8. Ini standby semua 24 jam bergantian. Tapi bila terjadi kedaruratan atau terjadi bantuan yang segera, kalau kurang tenaga, yang lain siap walaupun sedang istirahat, siap untuk dipanggil. Nah, kalau musim kemarau ini yang jadi titik perhatian kita, kalau terjadi karhutla, kebakaran hutan dan lahan, yang tadi salah satunya bisa menyebabkan yang asap asap itu. Nah di kita sampai sekarang nol, tidak ada titik kebakaran hutan dan lahan. Itu di Banjarmasin. Di Banjarmasin tidak ada. Daerah lain memang ada. Banjarbaru terbanyak, Plehari kan.
Memang ada sedikit di perbatasan ada asap yang masuk, tapi kan sebentar, tidak terlalu membahayakan bagi masyarakat kita. Kita sudah menghimbau juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita supaya di musim ini hati-hati, jangan membakar sampah. Memang tidak boleh membakar sampah, tapi ada saja masyarakat kita kan, ya khususnya jadi stressing yang lebih lagi, jangan bakar sampah sembarangan, khususnya lahan. Lahan kita masih ada yang cukup luas di daerah yang berbatasan di 3 kecamatan. Banjarmasin Utara, itu Kelurahan Sungai Andai yang berbatasan dengan Barito Kuala, itu juga agak luas lahan. Kemudian di Banjarmasin Timur, Kelurahan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Di Jalan Lingkar tuh, di situ kita ada yang berbatasan juga dengan Kabupaten Banjar, itu seperti Pemurus Dalam, Mantuil juga agak luas lahannya. Tapi ini kita pantau ada lahan yang selain padi, yang juga lahan yang kayak ilalang yang mengering. Itu bahaya kalau kita lewat sambil merokok buang puntungan, bisa jadi tuh. Nah, tapi itu kita himbau ke masyarakat juga. Bagi masyarakat jangan membakar lahan. Walaupun sebenarnya murah ya, meriah, bisa cepat, tapi jangan dilakukan. Efeknya berat. Dan ini tidak ada toleransi dari perintah Pak Presiden, ditindak tegas bila ada yang melakukan pembakaran itu. Nah, ini malah kalau memang diperlukan silakan, mudah-mudahan lapor ke Dinas Pertanian bisa dibantu, mungkin ada peralatan yang bisa dipinjamkan kah, yang untuk membersihkan lahan, jangan dibakar lah, intinya kan itu. Nah, ini juga yang sekarang jadi stressing kita, mudah-mudahan ya sampai nanti berakhir musim kemarau di kita jangan sampai terjadi lah. Jadi makanya perlu kerjasama semua pihak. Dan kami juga menghimbau, ini kami terima kasih nih diundang Prima TV, dengan begini kan masyarakat juga tahu. Jadi kita termasuk juga himbauan nih kan, sosialisasi juga jadinya kan. Mudah-mudahan kita lebih baik mencegah lah daripada mengobati. Pak, kalau kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota di tetangga kita seperti apa Pak untuk seperti ini? Kalau di kita kan memang tidak ada sementara ya. Tapi kita juga banyak, kita kan bukan hanya BPBD, ada rescue mandiri. Banyak teman-teman yang berangkat nih saat Karhutla nih di Banjarbaru, kan itu bukan cuma orang Banjarbaru, Martapura juga. Kan teman kita juga memposting tuh kepala BPBD di Kabupaten Banjar. Emang banyak ya kata kita di Kabupaten Banjar. Tidak Pak, kami jaga di perbatasan nih Pak. Jadi kita bantu juga aja. Artinya kita tanpa diminta pun membantu. Rescue kita juga banyak yang berangkat. Kan dekat saja kan di daerah Pengayuan, daerah Bati-Bati. Jadi kita yang terdekat kita bantu. Bukan hanya dalam hal kebencanaan. Misalnya kita ada dalam hal rutinitas keagamaan yang seperti haul, ya tentu dikoordinir oleh BPBD provinsi, kita juga mengirimkan untuk antisipasi. Kalau diperlukan atau ada evakuasi, kita juga siap. Jadi kita juga membantu. Jadi memang diminta atau tidak diminta, apalagi kalau urusannya kebencanaan, kita harus hadir di sana. Karena dengan begitu kita juga menjaga perbatasan kita jangan sampai masuk ke tempat kita. Nah, ini juga mungkin bagi kawan-kawan di lain juga harus siap-siap. Mungkin dalam waktu dekat kami nanti akan adakan rapat koordinasi lintas SKPD dalam rangka kesiapsiagaan. Mengingatkan lagi sama-sama. Kalau misalnya terjadi juga, mudah-mudahan tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan sesuai fungsi tugasnya masing-masing. Tidak parah lah kita Pak, kalau tadi terkait dengan bencana alam gitu ya. Nah, kalau bencana alam ini peran kita dari BPBD sendiri di mananya Pak? Justru di bencana alam yang paling berperan kita di situ. Karena kalau bencana sosial kan jarang-jarang terjadi. Tadi kita bicarakan alam dan non alam masih. Yang keempat kelima kan itu ada bencana non alam, dan yang kelima kan sosial. Seperti yang tadi kita sampaikan 23 Mei 297. Nah, kalau khusus bencana alam ini yang memang sering terjadi. Di kita yang terjadi bencana alam ini 2 aja yang sering terjadi di kita, dan saban tahun itu ada. Yang tadi kita katakan banjir, sekarang masih potensi ya. 2021 yang bencana yang sesungguhnya. Kemudian kekeringan ini juga ancaman. Kalau terjadi kebakaran lahan bisa menyebabkan asap.
Bisa zaman asa kan bisa terjadi seperti tahun 2015 kan parah itu. Kita masih ingat anak-anak libur sekolah sekitar 2 minggu. Kita banyak yang kena penyakit infeksi saluran pernapasan atas, malah akut kan. Sibuk semua kita kan. Nah, ini kita menghindari itulah. Walaupun sebenarnya saat itu tidak ada kebakaran hutan di tempat kita. Lahan tidak ada, tapi kiriman dari. Nah, peran kita BPBD sekarang peran utama itu dalam pencegahan. Kami sekarang di tahun ini, kalau tahun kemarin kami hanya melakukan sosialisasi di kelurahan rawan bencana. Sekarang kita kembangkan, bukan hanya di kelurahan rawan bencana. Jadi kelurahan kita 52 kita pilihlah titik-titik rawan, baik itu banjir maupun kekeringan yang kami sebutkan di perbatasan tadi. Itu kita sosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh perempuan di sana kita kumpulkan supaya disampaikan lagi dalam rangka pencegahan apa yang harus dilakukan. Kemudian selain itu tahun ini kita kembangkan, kami juga akan masuk, nih masih liburan kan, akan masuk ke sekolah yang kami namakan program kegiatannya itu Sekolah Tangguh Bencana. Nah, ini nanti supaya anak-anak di sekolah ini kan banyak organisasi kemahasiswaan, organisasi siswa biar bergabung di sana. Mungkin ada PMR-nya atau ada pramukanya di sana, ada organisasi ekstrakurikuler lain. Nah, ini kita juga supaya mereka bisa menyampaikan ke keluarga maupun teman-temannya bagaimana peran yang harus dilakukan dalam pencegahan dan saat terjadi bencana apa yang harus dilakukan. Berarti lebih kepada pencegahannya terlebih dulu Pak. Betul, karena memang sampai sekarang kita tidak ada bencana lagi, tapi kita supaya tidak ada ya kita harus banyak-banyak pencegahan ini kita kuati di sinilah. Selain itu juga kita bekerja sama juga masuk ke keluarga tanggap bencana dengan PKK. Jadi ibu-ibu PKK itu banyak perempuan lah rata-rata. Karena perempuan ini kan paling berperan di keluarga agar bisa menyampaikan dengan ibu-ibu lainnya, dengan anak-anaknya, dengan anggota keluarganya yang lain. Ya, salah satu yang terpenting dalam keluarga tanggap bencana ini, salah satu yang kami sampaikan ya kita harus siap. Karena bencana ini tidak bisa diduga, kapanpun bisa terjadi. Baik Pak, jadi bencana ini dikatakan bahwa kapanpun bisa terjadi. Bisa terjadi. Baik, kita akan lanjutkan. Pemirsa, sekali lagi kami ajak untuk bergabung. Cukup asik kita mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Husni Tamrin, bahwa wah ini apa yang disampaikan oleh beliau ini paling tidak bisa untuk sebagai antisipasi lah dari kita-kita, terutama yang ada di Kota Banjarmasin ini, agar kita terhindar dari segala bencana. Nah, apalagi seperti yang disampaikan Pak Tamrin tadi, bencana itu datang kapan saja terjadi. Jadi kami tunggu Anda yang mau bergabung di telepon kami 0811 510076, atau Anda juga melalui WhatsApp atau WA. Anda silahkan bertanya nanti melalui nomor yang telah kami sebutkan, tentu saja setelah pesan yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali di gelaran Bawa Panderan kita. Tentu saja masih bersama dengan Kepala BPBD Banjarmasin Pak Husni Tamrin. Banyak sudah yang beliau jelaskan untuk kita seberataan dalam hal pencegahan. Tadi Pak ada alam Pak, ada alam. Nah, kalau non alam tadi Pak, untuk peran dari BPBD sendiri di non alam ini Pak. Jadi bencana kan tadi ada 3. Alam, non alam, dan sosial. Itu semuanya BPBD yang jadi pengampu utamanya. Yang lain itu di bawah koordinasi BPBD. Kalau di pusat itu kan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baik masalah yang non alamnya seperti COVID kemarin. Kalau di pusat kan yang ketua satgasnya malah ketua BNPB kan, waktu itu Pak Doni Munardo yang kita kenal sangat viral kan. Nah, itu juga tanggung jawabnya kita. Kecuali BPBD-nya tidak bisa melaksanakan,
bisa mungkin yang lain ditunjuk oleh oleh kepala daerah. Tapi sesuai dengan aturannya, peraturan perundangannya, itu pengampu utamanya kalau masalah kebencanaan yang 3 tadi, BPBD itu yang utama yang harus bertanggung jawab. Di bawah koordinasi BPBD semua. Semuanya. Nah tadi berarti kalau alam, non alam dan sosial. Kalau sosial itu menyangkut dengan kebakaran gitu Pak? Bukan. Sosial itu bencana seperti menyangkut terjadi chaos, kerusuhan atau ada pertentangan antara 2 suku misalnya. Yang terjadi di Kanjuruhan itu bencana sosial yang kayak tahun kemarin. Kemudian di kita 23 Mei kampanye terakhir waktu itu masih 3 partai. Betul. Nah, Jumat Kelabu kemudian hampir terjadi. Kami juga lupa, tapi diingatkan oleh Pak Wali Kota waktu itu. Jar Pak Wali Kota, jangan salah ini hampir terjadi kemarin. Waktu di pertama Pak Wali Kota baru menjabat periode pertama bersama Pak Herman. Waktu itu kata Pak Wali Kota, masih ingat nggak yang antara suku Madura dan suku Dayak? Yang kemarin itu terjadi, kan terjadi perdamaian di Wali Kota. Betul. Beliau baru menjabat tapi sudah dapat tugas berat. Nah, itu kan sampai bayar denda kemarin itu. Ada upacara adat. Ada upacara. Kalau seandainya tidak ada perdamaian, tidak ada upacara adat, bisa saja terjadi kerusuhan. Nah, itu bencana sosial. Kalau yang seperti kebakaran itu karena faktor kelalaian, itu bukan termasuk di kategori bencana yang tadi dimaksudkan. Tapi sementara untuk BPBD sendiri masuknya di mana itu Pak? Kita juga masuk setelah nanti kawan-kawan pemadam kebakaran mandiri maupun dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota memadamkan apinya. Kita masuk melakukan pendataan. Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui apa penyebabnya, kemudian berapa kerugiannya, taksiran kerugiannya, faktor penyebabnya, kemudian korbannya berapa orang, ada tidak korban luka atau korban jiwa. Data-data ini kita laporkan setiap terjadinya musibah seperti kebakaran. Nanti kita sampaikan kepada dinas instansi terkait, nanti dibutuhkan data ini. Mungkin penyaluran bantuan seperti bahan pangan, sembako, atau peralatan untuk sarana prasarana mereka untuk mereka beristirahat, kan dari dinas sosial. Jadi data-data ini diperlukan. Kemudian bisa juga dari bidang Kesra, mungkin dalam bentuk uang tunai yang membantu mereka yang terkena tadi musibah kebakaran tadi. Bisa juga dari Basnas memerlukan juga data ini. Kita BPBD juga bisa memberikan bantuan itu. Kita juga ada stok-stok ataupun logistik yang memang bukan pengadaan dari BPBD kota, tapi kita juga minta bantuan logistik dengan BPBD provinsi. Nah, kalau persediaan masih ada, kami juga bisa salurkan kepada kawan-kawan yang terkena musibah. Bukan hanya bencana seperti yang kami sampaikan tadi, ya musibah kebakaran juga berhak juga mereka mendapatkannya. Karena kita sering Pak mendapat postingan-postingan ini setelah kebakaran pasti ada dari sampai ada di situ BPBD. Dari BPBD. Memang tugas kita mendatanya. Mendata itu tugas kita di sana untuk nanti persiapan bantuan kepada yang terkena musibah. Untuk tidak data-data dari melalui data tadi, orang akan bisa untuk membantu baik dinas sosial maupun dinas manapun. Bisa juga kalau diperlukan ada misalnya dapur umum atau tempat evakuasi pengungsian. Seperti yang ini di Queen, kita kan pasang tenda dari BPBD. Tenda pengungsi kita pasangkan di sana. Yang sampai sekarang kan masih itu, karena mereka kan tidak ada tempat untuk mengungsi ya. Kita bantu sementara untuk mereka untuk tidur lah di sana. Yang mungkin ada yang musola dipakai kan, ya tenda kita juga dipakai. Nah ini cukup, katakanlah tadi cukup banyak lah peran daripada BPBD ini Pak. Selain melakukan sosialisasi dan tadi mengajak adik-adik kita yang ada di sekolah-sekolah gitu Pak untuk melakukan ini. Nah sebelum kita sebenarnya lengkapkah sudah peralatan RSBPD ini gitu Pak untuk membantu hal seperti ini? Sarana dan prasarananya kita ingin tahu dulu Pak. Sebenarnya kalau adik-adik kita yang SMP, SMA itu diajaknya seperti apa Pak caranya Pak? Ya, kita mungkin banyak ke hal edukasinya dengan bermain, dengan permainan kebencanaan, dan juga kita menginformasikan bencana ini secara umum agar mereka tahu
bencana apa yang terjadi di kita, lalu bagaimana ada tahapan pencegahan apa yang harus dilakukan. Mungkin mereka apa yang kami sampaikan juga disampaikan kepada anggota keluarga, kawan-kawannya. Kan mereka sering berkumpul, biasanya kan senang, apalagi yang senang berorganisasi. Disampaikan juga misalnya jangan buang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan faktor terjadinya penyumbatan saluran air ini. Kemudian jangan misalnya membakar sampah atau membakar lahan kah atau sampah lah itu, jangan sembarangan. Itu kan bisa juga mereka menyampaikan dengan anggota keluarga mereka. Dan yang kita tekankan sebenarnya dengan mereka agar mereka ini mempunyai pengetahuan kebencanaan lah dulu, dan bagaimana cara mencegahnya seandainya terjadi, apa yang harus dilakukan. Kita jangan panik lah. Terkadang kita punya teori ya, waktu terjadi bencana itu pasti panik. Makanya perlu persiapan. Seperti yang keluarga tanggap bencana, apa yang perlu disiapkan? Berkas-berkas itu kalau bisa dijadikan satu. Kami sudah melakukan di rumah tangga kami. Jadi berkas-berkas surat-surat penting dikumpulkan jadi satu. Ada satu tas. Kita tidak menghendaki, tapi bila terjadi bencana itu bisa kita amankan dulu. Kalau kita mencari berkas terjadi kebakaran misalnya, ambil surat ini di sini, surat ini di sini, kan nggak ada cukup waktu. Nah, itu salah satu muatan dari keluarga tanggap bencana agar mereka siap. Nah, jadi berarti kalau berkas katakanlah ijazah ataupun apa, mestinya dijadikan satu, jangan terpisah-pisah. Oh, ini yang di rumah nih harus tahu nih Pak, seperti itu mestinya. Ada tas siaga bencana lah gitulah. Itu. Kalau kami dengan anak-anak di rumah itu masing-masing kita beri file, kita berikan file map itu, dan mereka simpan raportnya, surah ijazahnya, kemudian sertifikat atau piagam jadikan satu di sana. Bila terjadi apa-apa sudah kita kumpulkan, ditaruh dalam satu lemari itu aja dulu kita siapkan. Barang-barang berharga jadikan satu, jangan terpisah lah. Jadi ketika terjadi sesuatu kita tinggal menuju satu titik, Pak. Betul. Jadi waktu juga tidak terbuang. Kan? Nah, itu. Nah, ini kan tadi berkaitan dengan paling tidak adik-adik kita yang di sekolah tadi tahu, Pak, tahu bagaimana cara penanggulangan bencana, dan dia juga mengajarkan dengan orang tuanya yang ada di rumah. Nah, tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Sudah lengkapkah sarana-prasarana yang ada di BPBD ini? Oh iya. Jadi sebenarnya kalau sarana-prasarana kalau ditanya ya kita pengen melengkapi terus. Tidak pernah ada lengkap itu tidak pernah, karena kebutuhan itu terus meningkat. Tapi dengan yang ada sekarang kita masih bisa melaksanakan tugas ini kan. Artinya teratasi aja. Memang kita menyadari dimanapun juga kebutuhan anggaran ini tentu terbatas. Tapi kita sudah punya kiat-kiat. Sementara kan yang terdata sarana prasarana cuma di BPBD. Nah, nanti kita mungkin akan melakukan terobosan. Dinas instansi baik vertikal, horizontal, kemudian BUMN, BUMD, kita akan bersurat alat pelindungan diri apa yang mereka punya. Jadi seandainya mereka punya alat seperti APAR atau helm yang pelindung kebencanaan, atau life jacket, atau ada perahu karet, itu kan potensi. Artinya bila terjadi bencana bisa kita ikut gunakan itu, tidak mengandalkan yang dipunya kita aja. Misalnya kita kan ada 5 kecamatan nih, di daerah Kecamatan Banjarmasin Utara ada perusahaan yang terdata mempunyai perahu karet, mempunyai Sinso misalnya, yang untuk kan memotong pohon. Kalau terbatas di tempat kita kan bisa bekerja sama dengan mereka untuk menggunakan, dan tidak perlu mengangkut yang jauh, yang terdekat aja. Nah, itu yang mungkin akan kami lakukan terobosan dalam waktu dekat, melakukan pendataan alat sarana prasarana kebencanaan, agar kita tahu potensi peralatan ini ada di mana-mana. Sementara ini kita kada tahu. Yang tahunya ada di BPBD paling, di instansi punya Pemko paling yang kita terdata. Padahal mungkin masyarakat kita ada yang punya itu, perusahaan ada yang punya. Sekalian menghimbau agar perusahaan-perusahaan atau BUMN, BUMD itu harus punya juga alat perlindungan diri, minimal life jacket, helm,
atau peralatan pelindungan diri bagi karyawan mereka lah paling tidak. Jadi tidak lagi nanti kalang kabut kalau misalnya terjadi bencana, untuk karyawan mereka sudah ada aman alat gitu ya. itu. Nah, berarti kan BPBD ini melengkapinya dengan cara sarana-prasarana yang ada di masyarakat, Pak. Betul. Nah, kemudian untuk meringankan tugas kita juga BPBD, sekarang kan bila ada kebencanaan yang turun langsung kan, misalnya pohon tumbang kita kan. Memang di lapangan kadang juga turun kawan-kawan dari PLN, Telkom, apalagi yang berkenaan dengan terkena kabel mereka juga harus turun. Nah, kemudian selain itu kami berencana ke depan kita akan membentuk kelurahan-kelurahan tangguh bencana. Jadi ini semacam perpanjangan tangan kita. Jadi kelurahan tangguh bencana ini mungkin mudah-mudahan di tahun ini di anggaran perubahan bisa kita lakukan. Paling tidak 1 kecamatan 1 kelurahan. Jadi ada 5 kecamatan 5 kelurahan yang akan kami bentuk nih. Kelurahan tangguh bencana ini semacam satgas di tingkat kelurahan. Bila terjadi bencana mereka bisa turun. Nanti kita membackup dari BPBD. Misalnya ada pohon tumbang, mereka kan ada 10 orang misalnya, mereka yang mengatasi di lingkungan kelurahan dan kecamatannya. Nanti kita yang membackup dari BPBD. Mungkin nanti kita akan berikan pakaian seragamnya atau life jacketnya. Kalau memungkinkan anggaran lagi kita dikasih sinso kah nanti kan. Berarti perlu perhatian Pak Daniel? Iya, nanti mereka kita bina, kan tidak dilepas begitu aja. Dibina, dilakukan mungkin pemberian sarana prasarana yang secukupnya lah untuk mereka bisa bekerja seandainya terjadi bencana-bencana di skala kecil di lingkungan mereka. Tapi mungkin lah Pak menggunakan tenaga-tenaga relawan seperti pemadam itu Pak untuk dilakukan di situ Pak? Bisa jadi. Ini kan nanti di tingkat kelurahan itu mungkin ada 10 orang. Siapa yang berpotensi yang di sana itu kan kita arahkan nanti mungkin dari masukan dari kelurahan. Siapa-siapa yang anggota aktif gitu ya. Tim ini, tim atau satgas yang kelurahan tangguh bencana kan, atau katana lah istilahnya. Kalau di desa itu kan destana, istilah nasional itu kan. Kalau ini katana kan, kelurahan tangguh bencana. Nah, ini bisa saja yang sudah sekarang ada rescue mandiri itu ada yang bergabung 1-2 orang anggotanya kan? Biar bersinergi karena udah terbiasa. Terbiasa itu. Pak, dibentuknya ini memang kemungkinan ada potensi gitu Pak? Atau seperti apa Pak tujuannya? Ya, mestinya ya seperti itu. Karena kalau kita sendiri yang menangani, kalau terjadi bencana seperti 2021, banyak yang minta bantuan yang tidak bisa teratasi semua. Ya mestinya semua kan tidak hanya pemerintah. Sekarang juga dikembangkan. Kalau dulu konsepnya cuma triple helix tuh. Triple helix itu kan cuma pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Jadi tidak bisa mengandalkan pemerintah sendiri. Pemerintah juga tidak bisa BPBD sendiri kan. Ada kawan-kawan damkar, nanti ada kawan-kawan yang lain, lingkungan hidup. Nah kemudian ada dunia usaha, ada masyarakat. Masyarakat juga perlu mandiri. Seperti kata kami tadi, kalau ada drainase yang tersumbat ya gotong royonglah masyarakat. Jangan hanya mengharapkan pemerintah saja. Silahkan sambil dilaporkan, kalau ada yang kecil-kecil kan bisa gotong royong. Seandainya terjadi terjadi musibah yang terkena dampak kan orang di sekitar situ dulu. Misalnya jalan berlobang, kalau kita mengharapkan pemerintah, yang terkena dampak pasti orang dekat sana. Ya kalau masih belum besar ya ditambahlah sedikit biaya nggak besar kan. Jangan nanti wah itu jalan pemerintah aja manunya kan. Nah itu yang kami harapkan juga kayak kalau melihat drainase tersumbat ya gotong royong lah RT setempat. Jadi jangan sampai sekali lagi mengandalkan pemerintah, tapi inisiatif warga sangat perlu. Sebenarnya sudah dicontohkan. Kita kan ada Jumat bersih, bukan hanya Jumat Sabtu Minggu. Waktu kita masih di kecamatan dulu sampai sekarang masih itu. Kecamatan, kelurahan, kerja bakti, gotong royong. Maksudnya tidak hanya mengajak masyarakat, tapi bersama-sama dengan masyarakat. Supaya masyarakat juga turut serta bergotong royong. Jadi pemerintah ini tidak hanya menyuruh saja, tapi juga bersama-sama mencontohkan. Nah, yang maksud kami tadi, kerjasama ini memang harus semua pihak tadi. Kalau dulu pemerintah, ada masyarakat, dunia usaha. Dunia usaha ini juga diperlukan. Kita juga terbatas kan.
anggaran pemerintah, mungkin dunia usaha ada yang bisa membantu, ya kita sama-sama lah. Sekarang kan diperluas kerjasamanya, tidak lagi triple helix yang kita kenal sekarang dengan pentahelix. Iya. Ada tambahan 2 lagi. Tambahannya dari perguruan tinggi yang seperti kami lakukan di tahun 2022, kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kajian risiko bencana. Mereka yang punya teknis, punya ilmu untuk kajian itu. Tahun ini juga kita kerjasama dengan pihak perguruan tinggi pihak ketiga untuk RPB, rencana penanggulangan bencana. Setelah ada kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencananya apa? Nah, ini juga harus ada kajian. Yang kelima, ini juga penting, yang sekarang kita lakukan nih, dengan media kan? Nah, kalau tidak ada media, siapa yang membantu sosialisasi? Siapa yang membantu menyebarkan himbauan-himbauan ini? Kita kan terbatas. Kalau suara-suara misalnya di langgar-langgar aja atau di ini kan terbatas, media sosial terbatas, makanya ada media elektronik, media sosial, media cetak, ini bekerja sama semua. Iya, berarti seperti katakan tadi bahwa jangan berpikir ketika walaupun tidak ada bencana lalu kita diam, jangan berpikir seperti itu. Gitu. Kalau ada potensi yang seperti tadi kan potensi itu, kalau tidak kita kelola dengan baik bisa terjadi lagi bencana yang sesungguhnya, ya itu harus kita atasi potensi itu, jangan sampai terjadi. Lebih baik mencegah kan? Iya, kebanyakan dari kita kan, wah belum ada, gitu kan, seperti itu. Menunggu ada. Menunggu ada. Itu pun bila sudah ada urusan pemerintah aja. Jadi sekali lagi pemirsa yang ada di rumah, bahwa segala pencegahan bentuk apapun itu seperti kita katakan tadi, jangan hanya menunggu pemerintah, tetapi harus ada kreativitas daripada warga yang ada di lingkungan tersebut, untuk melakukan hal ini. Nah, tadi kita sempat Bapak sempat mengungkapkan bahwa tadi kita akan memasang alat gitu, Pak. EWS namanya. Alat ini kan dipasang di Mantuil. Direncanakan sebetulnya. Di 2 tempat. Di 2 tempat yang akan dipasang. Sebenarnya ketika dipasang itu tuh fungsinya seperti apa nanti, Pak? Iya. Jadi peringatan dini itu. Iya, Pak. Peringatan dini sebenarnya kita udah lakukan ya, yang sosialisasi juga peringatan dini, tapi dalam bentuk non fisik. Ini yang bentuk fisiknya, karena di tempat kita ini ada yang sering terjadi itu air pasang, bisa berpotensi banjir. Jadi tanpa secara manual, kadang yang kami lakukan ini kan manual monitoring nih, monitoring ketinggian air. Kalau ini kan tidak lagi, nanti ada batas-batas ketinggian tertentu yang membahayakan. Bila mencapai batas itu dengan otomatis nanti akan dibunyikan alarm bahwa ini bahaya nih, ketinggian air sudah, supaya masyarakat kita waspada. Jadi bukan ketika airnya menyentuh alat itu berbunyi, tidak, malah kita yang membunyikan, malah. Oh tidak, tidak langsung, tapi itu kebijakan untuk membunyikan itu di pencet tombol, tidak langsung bunyi. Tidak langsung bunyi. Itu disepakati nanti siapa yang berhak memencet tombol itu, apa kepala daerah, atau bisa dilimpahkan dengan kepala BPBD, artinya bila sudah titik membahayakan dibunyikan. Itu berarti ada speaker aktif yang dipasang di Banjarmasin ini, malah? Di tempat-tempat tertentu supaya kedengaran. Tapi ya tidak semua, tapi daerah-daerah yang rawan. Daerah rawan kan tidak semua. Memang kita ini semua terdampak tapi bervariasi ya. Ketinggiannya beda-beda. Tentu daerah-daerah rawan yang berbahaya itu yang lebih dulu lah diutamakan itu, yang untuk diberikan peringatan itu. Berarti ketika mendengar bunyinya itu berarti masyarakat bersiapkah atau harus berpindah, Pak? Jadi bila mendengar bunyinya itu masyarakat ya bersiapnya sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Itu berarti sudah bahaya tuh. Akan terjadi banjir, berarti kita siap-siap, artinya apa yang tadi yang sudah disiapkan, misalnya berkas, ya sudah bisa untuk dievakuasi lah. Nah itu. Ya, jadi berarti masyarakat ketika sudah mendengar itu, karena sudah melakukan persiapan, berarti bisa untuk berpindah kemana untuk sementara, seperti itu, Pak. Jalur evakuasi kan perlu kami sampaikan, nanti ada di semua kelurahan, Pak, dan di semua kecamatan, dan juga posko utama nanti di halaman balai kota. Misalnya terjadi juga harus evakuasi itu. Pak. Dan ada di tempat-tempat fasilitas umum lainnya yang nanti akan kami sampaikan lah di mana-mana tempatnya itu, kan seperti tempat fasilitas olahraga atau halaman-halaman yang luas yang ketinggiannya
memungkinkan. Ya, berarti nanti akan kita lanjutkan kan bincang-bincang kita kali ini, dan kita masih mengangkat satu tema, yaitu peran BPBD dalam penanggulangan bencana di Kota Banjarmasin. Dan kami masih bersama dengan Kepala BPBD Banjarmasin, Pak Husni Tamrin. Juga Anda yang mau bertanya, silahkan sekali kami undang Anda di 0811 51 0076, tentu saja setelah yang satu ini. Tetap merdeka. Kau yang menyiram dan meracuni, cinta kau permainkan penuh birahi. Melalui Prima TV, TV-nya orang Banua, TV-nya orang Banjarmasin, dalam acara musik kita asik. Sekali merdeka tetap merdeka. Saksikan Dangdut Prima saban hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik, pemirsa Prima TV, kita lanjutkan kembali di gelaran program kita, yaitu Bau Panderan kali ini. Nah, tadi Pak Husni Tamrin sempat menyinggung sedikit masalah lokasi-lokasi gitu Pak, yang nanti akan dipergunakan ketika memang benar-benar terjadi bencana, karena jalur evakuasi. Seperti apa Pak? Ya, jadi misal terjadi bencana dan diperlukan evakuasi ya. Jadi kita sudah ancar-ancar tempat-tempat evakuasi di pusat-pusat pemerintahan. Karena kenapa di pusat pemerintahan? Karena masyarakat pasti tahu itu sudah familiar kan. Ya seperti kalau di kelurahan ya kantor kelurahan. Karena di kantor kelurahan kan ada halamannya juga, dan juga mungkin ada ruang aulanya beberapa. Kemudian selain itu juga di kantor-kantor kecamatan. Dan posko utama nanti kalau misalnya terjadi itu di halaman balai kota, di pemerintah kota. Dan juga ada di beberapa fasilitas umum, mungkin di tempat fasilitas olahraga, halaman-halaman. Ya seperti di lapangan Kamboja kan. Nah kemudian seperti di Taman Budaya di halaman Sultan Suryansa, lapangan bola Kayu Tangi. Ya tempat-tempat yang fasilitas umum juga kita jadikan titik evakuasi, titik kumpul seandainya terjadi bencana di tempat kita. Nanti jalur-jalurnya kita buatkan juga supaya masyarakat tahu kan. Mungkin aja yang kada tahu tempatnya, tapi jalur evakuasinya kita buatkan jadi tahu nanti. Jadi sudah benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya di Banjarmasin nih Pak. Baik Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, sebenarnya apa yang ingin Pian sampaikan kepada warga Pak untuk mengulang? Ya, karena ini sudah memasuki musim kemarau yang kami katakan tadi, nanti puncaknya di Agustus sampai September ya. Nah jadi kami menghimbau kepada masyarakat kita untuk berhati-hati. Tingkat kehati-hatian itu harus ya lebih tinggi lah, karena ini sangat panas udaranya, kadang bisa mencapai 35 lebih. Kalau tidak berkepentingan antara jam 11 sampai jam 3 siang sampai jam 3 sore jangan keluar rumah, karena sinar matahari ini membahayakan bagi kulit karena sangat panas sekali. Kalaupun harus juga keluar ya pakai topi lah kalau laki-laki, perempuan kan sudah pakai kerudung. Atau pakai pelembab atau pakai tangan yang lengan panjang. Karena sarung tangan karena membahayakan bagi kulit. Kemudian selain itu, dan juga karena mungkin ada, walaupun sebenarnya tidak ada titik, tapi ada di daerah-daerah perbatasan kita yang asap, tapi sekarang kan sudah kurang ya. Kalau seandainya terjadi ya kembalilah menggunakan masker. Kita harus siapkan lagi masker itu supaya menjaga perlindungan diri, jangan sampai terkena ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas. Nah kemudian selain itu jangan bakar sampah, karena ini pemantiknya api ini bahaya sekali kita. Lahan, kalau ada yang masih punya lahan,
khususnya yang kami sebutkan di daerah-daerah yang agak luas tadi, di 3 kecamatan, di beberapa kelurahan tadi, itu janganlah dibakar lahannya. Kemudian sampah jangan dibakar. Sampah ini kan sebenarnya banyak sudah kreativitas masyarakat kita dengan bank sampah. Ya, dipilahlah sampah malah jadi uang kan. Betul. Sampah bisa bayar listrik, bayar PDAM lewat bank sampah. Dimanfaatkan, jangan dibakar itu kan. Supaya punya nilai ekonomis. Nah ini yang mungkin untuk di musim-musim ini, karena ini pas musimnya nih, musim kemarau. Nanti musim penghujan lain lagi himbauannya kan. Nah beda-beda nanti. Nah ini yang sekali lagi pemirsa yang ada di rumah, ini adalah salah satu yang diingatkan oleh Kepala BPBD Banjarmasin Pak Husni Tamrin, sekali lagi bahwa kita memang harus senantiasa menjaga segala sesuatu hal yang tentu saja tidak bisa kita ketahui kejadiannya. Ya, sebagaimana Pak Husni Tamrin katakan tadi, kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu daripada kita nantinya akan mengalaminya gitu ya. Betul. Daripada kita harus mengalaminya. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Husni Tamrin sudah bergabung kali ini. Sama-sama. Insya Allah kita akan gabung lagi Pak di kesempatan yang akan datang. Dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.